Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apakah kamu ingin anak-anakmu menjadi jariyah, amal yang terus mengalir pahalanya? Atau tanpa sadar kamu sedang membangun dinding antara hati mereka dan Rob mereka? Banyak orang tua bertanya kepada saya, "Ustadz, kenapa anak saya lari ketika azan berkumandang? Kenapa saya harus berteriak setiap kali waktu sholat tiba?" Kebenarannya memang pahit untuk diterima. Kamu tidak bisa menyalakan api di hati mereka jika rumahmu sendiri terasa dingin. Mendidik anak bukan tentang kontrol, tetapi tentang cahaya. Jika anak-anakmu hanya melihat sholat sebagai beban atau hukuman, mereka pada akhirnya akan meninggalkannya. Namun jika mereka melihat sholat sebagai sumber ketenanganmu, senyummu, dan sakinahmu, mereka akan mengejarnya. Hari ini, kita akan melihat blueprint ulama untuk membesarkan generasi yang mencintai Allah. Saya akan membagikan 3 rahasia sunnah tentang parenting dengan nur yang akan mengubah rumahmu dari tempat penuh ketegangan menjadi taman iman yang menenangkan. Bismillah, mari kita jaga benih-benih ummah ini. Para ulama besar yang memahami jiwa mengatakan sebuah kebenaran yang sulit diterima banyak orang tua. Anak-anakmu tidak mendengarkan kata-katamu, mereka menghafal tindakanmu. Dalam Islam, ini disebut tarbiyah bi'al-qudwah, mendidik dengan keteladanan. Jika kamu mengatakan kepada anakmu bahwa sholat adalah hal terpenting dalam hidup, tetapi mereka melihatmu terus menggulir ponsel hingga detik terakhir azan, apa sebenarnya yang sedang kamu ajarkan? Kamu sedang mengajarkan bahwa dunia adalah kekuatan tertinggi dan sholat hanyalah tugas kedua. Efek cermin berarti hati anakmu adalah pantulan dari suasana yang kamu ciptakan di rumahmu. Jika pagimu dipenuhi teriakan, stres, dan kebisingan gangguan digital, jiwa mereka akan terasa sempit. Tetapi jika mereka melihatmu dalam puasa digital 30 menitmu, jika mereka melihat wajahmu bercahaya dengan nur zikir pagi, jiwa mereka akan terasa lapang. Untuk membesarkan anak yang mencintai sajadah, kamu harus terlebih dahulu menjadi orang yang menemukan kebahagiaan di atas sajadah. Kamu tidak bisa memberi apa yang tidak kamu miliki. Ketika kamu berdiri dalam sholat dengan khusyuk, kamu memancarkan frekuensi spiritual yang bisa dirasakan oleh seorang anak. Mereka akan tertarik pada ketenangan itu. Berhentilah menjadi hakim yang hanya mengawasi sholat mereka, dan mulailah menjadi pemandu yang mengajak mereka masuk ke dalam cahayamu. Jika cermin hidupmu menunjukkan jiwa yang terhubung dengan penciptanya, anakmu secara alami akan ingin mengikuti pantulan itu. Inilah rahasia pertama dan paling kuat dari parenting dengan nur. Rahasia kedua dari parenting dengan nur adalah lingkungan yang kamu bangun di dalam 4 dinding rumahmu. Banyak orang tua berkata kepada saya, "Ustadz, anak saya gelisah, mereka selalu marah." Pertanyaan saya sederhana, apa oksigen spiritual di rumahmu? Dalam tradisi para ulama, kita mengetahui bahwa rumah yang dibacakan Al-Quran dan dipenuhi zikir akan terasa lapang bagi jiwa. Namun, rumah yang dipenuhi kebisingan dunia, TV yang keras,
notifikasi yang terus berbunyi, teriakan karena hal-hal sepele, akan terasa sempit. Jika kamu ingin anakmu mencintai sholat, kamu harus terlebih dahulu menciptakan tempat suci kedamaian. Disinilah puasa digitalmu menjadi alat parenting paling kuat. Ketika kamu mematikan perangkat dan memilih keheningan, kamu sedang membersihkan keruwetan dunia untuk memberi ruang bagi malaikat. Seorang anak yang tumbuh di rumah yang bernapas dengan sakinah akan secara alami mencari kedamaian itu di atas sajadah. Mereka akan melihat sajadah bukan sebagai tempat kewajiban, tetapi sebagai sumber ketenangan yang mereka rasakan di rumah. Jangan menunggu anakmu menjadi baik baru kamu menciptakan kedamaian. Ciptakan kedamaian itu terlebih dahulu, dan lihat bagaimana ia menyembuhkan perilaku mereka. Ketika suasana rumah dipenuhi nur, hati seorang anak tidak punya pilihan selain tumbuh menuju cahaya. Kamu bukan sekedar membesarkan seorang anak. Kamu sedang menanam dan merawat sebuah jiwa di taman iman. Kini kita sampai pada kesadaran paling merendahkan hati bagi setiap orang tua. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada hati. Kamu bisa berteriak. Kamu bisa menasihati. Kamu bisa terus mengingatkan. Tetapi kunci jiwa anakmu berada di tangan Al-Hadi, sang pemberi hidayah. Nabi Ibrahim alaihissalam, ayah para nabi, memahami rahasia ini. Ketika beliau melihat keturunannya, beliau tidak hanya bergantung pada didikannya sendiri. Beliau menengadah ke langit dan memanjatkan sebuah doa khusus yang harus kita hafalkan dan jadikan detak jantung rumah kita. Rabbi jalni muqimas salati wa min dzurriyyati. Perhatikan urutan ilmiah dalam doa ini. Beliau meminta untuk dirinya sendulu, kemudian untuk anak-anaknya. Inilah protokol doa yang memindahkan beban berat hidayah dari pundakmu kembali kepada Allah. Ketika kamu berhenti mencoba memaksa sholat dan mulai mendoakan sholat, suasana rumahmu akan berubah dari tekanan menjadi barokah. Daripada teguran penuh amarah, biarkan anakmu mendengarmu membisikkan ayat ini untuk mereka di dalam sujudmu. Biarkan mereka melihatmu menangis di hadapan Robmu, memohon hidayah untuk mereka. Ada nur khusus yang masuk ke dalam hati seorang anak ketika mereka sadar bahwa mereka sedang didoakan, bukan hanya dimarahi. Inilah rahasia Ibrahim. Untuk membesarkan anak yang mencintai Allah, kamu harus terlebih dahulu membiarkan Allah menangani pekerjaan besar di dalam hati mereka. Langkah terakhir dalam parenting dengan nur adalah koneksi sajadah. Setelah sholat selesai, jangan langsung beranjak pergi. Gunakan sunnah rahmah, kasih sayang. Ambil beberapa menit di atas sajadah itu untuk sekadar bersama anakmu. Berikan pelukan, senyuman, atau kata-kata lembut penuh pujian. Jadikan sajadah sebagai tempat kenangan terhangat dalam hidup mereka. Biarkan mereka mengaitkan kehadiran Allah dengan kehadiran cintamu. Jika mereka merasa aman dan diperhatikan di sampingmu dalam sholat, mereka tidak akan pernah ingin meninggalkannya. Mendidik anak adalah perjalanan panjang. Tetapi setiap benih nur yang kamu tanam hari ini akan mekar di tahun-tahun mendatang. Jangan kehilangan harapan.
Tetaplah konsisten. Tetaplah dalam puasa digitalmu. Tetaplah dalam rutinitas pagimu. Dan saksikan bagaimana rumahmu menjadi mercusuar bagi ummah. Jika kamu siap merebut kembali hati anakmu demi Allah, ketik Bismillah Rohmah di kolom komentar. Mari kita bangun generasi cahaya bersama. Sampai bertemu kembali di Cahaya Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.